Allahumma fasholli wa sallim wa takarrim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kami hormati keluarga besar Sahibud Duka, Sahibul Bait, almarhum keluarga besar almarhum Bapak Muhibbuddin bin Haji Abdul Manaf. Semoga keluarga daripada almarhum Bapak Haji Muhibbuddin, Allah Subhanahu wa taala berikan ketabahan, kesabaran. Amin. Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Allah luaskan rezekinya. Amin. Allah kabulkan apa yang menjadi hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhiratnya. Yang sama kita hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para guru yang mohon maaf, beribu maaf, namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami, takzim saya kepada beliau-beliau. Juga yang sama kami hormati, saya hormati akhina fillah, saudara saya, kawan saya Abdul Wahab, juga saudara saya Abdul Muttalib, serta jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia Allah, ini malam ketiga kita takziah. Ya, malam ketiga kita takziah. Semoga almarhum Bapak Muhibbuddin, Bapak Haji Muhibbuddin, Allah Subhanahu wa taala terima iman Islamnya, alhamdulillah, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala luaskan kuburnya, lapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, dijadikan kuburnya radhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang kematian, mati atau meninggal? Ya, mati atau meninggal? Meninggal. Sama baik. Ya. Mati atau meninggal? Meninggal. Kalau mati untuk hewan. Meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya, mati ataupun meninggal konotasinya sama. Tafsirannya ada yang wafat boleh, ya. Ada yang juga gugur, sama aja. Gugur artinya tewas, ya, dalam perang, gitu ya. Artinya konotasinya sama, penafsirannya boleh berbeda, ya. Bahkan ayatnya juga ada, ya. Kullu nafsin za'iqatul maut, ya. Kita semua paham. Artinya ketika kita membicarakan tentang kematian, tentu kita membicarakan hal yang pasti tapi tidak pasti. Sekali lagi saya katakan, ketika kita membicarakan kematian, artinya kita membicarakan satu hal yang pasti tapi tidak pasti. Ya, ayatnya jelas tadi di awal potongan ayatnya. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Setiap yang bernyawa, siapapun juga, apapun juga, siapapun orangnya, laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, miskin ataupun kaya, yang namanya raja, presiden, bahkan rakyat jelata seperti kita, semua pasti mati. Dan kematian itu datang tanpa syarat. Apakah syarat mati harus sakit? Tidak. Apakah syarat mati itu harus lebih tua dulu? Tidak juga. Artinya apa? Setiap kita pasti merasakan yang namanya mati. Siapapun kita. Ya, di satu daerah masih berkembang ada satu kalimat di mana ketika ada orang yang belum waktunya meninggal, ada kalimat begini, si bulan matinya susah amat ya. Ini di salah satu daerah wilayah masih ada berkembang kalimat-kalimat seperti ini. Kalau memang Allah sudah mentakdirkan dia mati, dia meninggal, saat itu juga Allah perintahkan malaikat Israil untuk mencabut nyawanya. Jadi tidak ada istilah orang susah meninggal. Orang yang susah matinya tidak ada. Ya, masih berkembang sampai saat ini. Sesakti apapun dia, sehebat apapun dia pegang jimatnya,
kalah sakti, masa ilok gitu. Malaikat Israel kalah sakti sama dia. Ya, kalau emang udah waktunya meninggal, ya meninggal. Betul. Jadi, ayo sama-sama mulai saat ini, maaf, ayo kita benahi mindset ini, ya. Jangan sampai ada pikiran bahwa si fulan meninggalnya susah lain sebagainya. Tidak ada. Kecuali kalau memang Allah sudah menghendaki saat itu dipanggil dia ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Udah ditakdirkan dia mati, saat itu dia mati. Saat itu dia meninggal dunia. Sekali lagi, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Presiden mati gak kelak? Mati. Menteri mati gak? Mati. Ulama mati gak? Mudah-mudahan ntar dulu ya. Apalagi ulama-ulama kita, insyaallah kita doakan ulama-ulama kita senantiasa diberikan keselamatan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Apalagi ulama-ulama kita yang saat-saat ini sedang dizalimi, masyaallah la quwwata illa billah, semoga Allah berikan mereka kekuatan keimanan Islam dan imannya. Allah amin ya rabbal alamin. Ya. Dan kita sebagai siapapun juga, kita juga akan mengalami yang namanya kematian. Dan ingat bahwasanya mati itu datang tanpa syarat. Ya. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya katakan tadi bahwa ketika kita membicarakan kematian, tentunya kita membicarakan satu hal yang pasti tapi tidak pasti. Allah katakan di dalam firman-Nya, wa ma tadri nafsun say'a bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun say'a bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak akan tahu pasti kapan dan di bumi mana dia akan mati. Ya, silakan dibuka di surat Al-Luqman, ya, ayat 36 kalau tidak salah. Ya, jadi kita tidak tahu kapan kita akan mati. Wallahu a'lam. Mungkin sepulang dari tahlilan ini, bapak-bapak jamaah duluan, saya belakangan, mungkin. Yes, sir. Atau mungkin sebaliknya, bisa jadi saya belakangan, bapak-bapak duluan. Sama aja kan? Kita nggak tahu. Ya, nama ini satu kisah, ada satu kisah terjadi. Baru kemarin malam saya punya kawan, kita lama nggak ketemu. Setelah ketemu kita ngobrol panjang lebar, ketawa ketiwi. Paginya saya dengar kabar, ternyata orangnya masih ada. Ya, masih ada orang yang belum meninggal. Ya, kan kita gak tahu pasti kapan waktunya mati. Ya, alhamdulillah masih ada. Saya nggak katakan dia meninggal. Karena apa? Wa ma tadri nafsun say'a bi ayyi ardin tamut. Seseorang itu tidak akan tahu pasti kapan dan di bumi mana dia akan mati. Ketika kita sadar bahwa kematian pasti akan menghampiri kita, ketika kita sadar tahu bahwa kematian akan mendekati kita, kita akan mati. Lalu apa yang perlu kita persiapkan? Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sering kali kita dengar. Ya. Para penceramah sering kali menyampaikan ini, dan saya yakin ini juga Bapak jamaah semua sekalian paham dengan hadis ini. Ya. Ketika Bani Adam, idza matat nu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ya, ketika Bani Adam meninggal dunia, maka terpotong atau terputuslah seluruh amalnya illa min salasin. Ini yang perlu kita persiapkan. Ya, yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi mati. Berapa banyak sampai saat ini sadar atau tidak sadar, mungkin kita pun demikian. Mohon maaf saya mengkitakan, berapa banyak orang ya berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya hidup enak, tapi lupa ya
bahkan dilupakan bagaimana caranya supaya mati yang enak. Padahal Rasul baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan bagaimana cara mati yang enak. Ini tadi, idza matatnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, kecuali 3, terputus ketika Bani Adam meninggal dunia seluruh amalnya. Terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama shadaqatin jariyatin. Ayo perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Seberapapun juga banyaknya, seberapapun kecilnya. Bicara ikhlas tidak ikhlas itu urusan Allah. Biasakan sedekah. Bahkan as-sedekah tadfa'ul bala. Ada banyak ribuan manfaat daripada sedekah. Sedekah apa itu menahan daripada bala. Banyak manfaat dari sedekah. Bangun pagi mau usaha mau ikhtiar, sedekah dulu. Bahkan sekecil-kecilnya sedekah, tabassuka ila akhuka sedekah. Senyum untuk saudaramu adalah sedekah. Ya. Bahkan memindahkan ranting yang ada di tengah jalan atau batu-batu kerikil yang kira-kira menghalangi jalan, itu pun merupakan sedekah. Ada banyak bentuk sedekah. Kapan saja, di mana saja bisa dilakukan. Ya. Bahkan senyum pun bisa dijadikan sedekah. Niatkan buat sedekah. Wabil khusus sedekah jariyah. Ya, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Ada masjid lagi atau masjid musola lagi butuh bantuan dan bantu seikhlasnya. Ada majelis ta'lim butuh dana, bantu. Ya. Perbanyak sedekah. Yang kedua, sedekatin, yang pertama sedekatin zariyatin. Yang kedua, ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan dan bermanfaat buat dia. Ya, ini alhamdulillah salah satunya daripada almarhum Bapak Muhibbuddin, Bapak Haji Muhibbuddin. Alhamdulillah beliau almarhum punya anak, beberapa anak yang saya tahu, bahkan satu linting dengan saya, Abdul Wahab. Masya Allah, alhamdulillah beliau dulu di pesantren, anak yang cerdas salah satunya, orang-orang yang cerdas dia. Abdul Wahab ini, Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini orang tua mendidik anaknya, dibawa ini anak ke pesantren, disekolahkan dia cari guru. Merasa Bapak Haji almarhum Muhibbuddin tidak bisa mengajarkan, dia carikan pesantren untuk anaknya. Dimasukkan anaknya di pesantren. Ya, ilmu yang bermanfaat. Dan si anak pun kemudian mengajarkan kepada orang lain. Alhamdulillah, ini yang menjadi pahala yang mengalir salah satunya. Ya, kita merasa punya ilmu, ayo kita ajarkan. Tapi ketika kita merasa tidak punya ilmu, banyaklah belajar. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, kun anta aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala tukun khamisan fatuhlik. Jadilah engkau seorang yang alim. Jadilah engkau seorang yang alim, berpengetahuan, seorang pengajar. Tapi ketika merasa diri tidak punya ilmu, ketika tidak mampu untuk mengajarkan, maka belajar. Aw muta'alliman, ayo belajar. Di mana ada majelis-majelis ilmu, di mana aja majelis-majelis zikir, datengin. Ya, apalagi di Jakarta Selatan ini ya. Ada Nurul Mustafa, banyak majelis, ada banyak majelis. Dulu saya bersama almarhumah tiap malam Minggu, malam Sabtu, malam Selasa, baik di Habib Munzir Al-Munawwar. Ya, almarhum Habib Munzir sering juga hadir. Masya Allah, la quwwata illa billah, alhamdulillah. Apalagi Jakarta banyak ulamanya. Insyaallah di sini pun saya yakin banyak ulamanya, banyak orang alimnya, banyak orang solehnya. Datangi dia, hormati dia. Ya, apalagi mudah-mudahan guru-guru kita juga beliau di sini. Kita hormati beliau, orang-orang alim, orang-orang soleh, karena keilmuannya, karena ketaatannya, karena kesalehannya. Ya, ilmu
yang bermanfaat ini bisa menolong kita di alam kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sama demikian pula ketika kita mengajarkan satu hal yang tidak baik kepada orang lain, lalu kemudian orang itu mengajarkan kepada orang lain, selama itu pula dosa kita terus mengalir. Maka hati-hati ketika kita menyampaikan sesuatu, ya. Maka Rasulullah katakan, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik saja atau dia diam. Ya, kadang-kadang dalam obrolan, dalam pergaulan kita sering ngobrol ngalor ngidul, menyampaikan ilmu yang tidak bermanfaat, menyampaikan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik lewat lisan, ya, maupun lewat tangan lain sebagainya. Hati-hati, ya, ketika orang lain tahu, apalagi itu membawa suatu mudarat, ya, satu hal yang tidak baik, hati-hati, itu bisa menjadi dosa yang mengalir. Ya, selanjutnya yang terakhir kata Rasulullah, ya, bahwa idza matatnu adama in qata'a amalahu illa min salasin. Ketika Bani Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Sekali lagi, ini satu kebaikan yang luar biasa yang dilakukan oleh almarhum. Ya, anak-anaknya alhamdulillah udah pada bisa doa. Anak-anaknya lulusan pesantren. Keluarganya, insya Allah saya kenal betul keluarganya. Bahkan salah satu dari adik daripada almarhum adalah guru kami, Kiai Haji Tahir Manaf. Masya Allah betul ya. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusannya. Kiai Haji Tahir Manaf, beliau adalah guru kami. Beliau subhanallah bicara ilmu, bicara keilmuan luar biasa. Ya, itu pun menjadi salah satu doa pahala buat almarhum Bapak Haji Muhibbin bin Haji Abdul Manaf. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian, paling tidak ayo kita persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita, kita sadari bahwa kita semua pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan ingat, kematian itu datang tanpa syarat. Kapan saja, di mana saja. Kita persiapkan diri kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, kita sama-sama niatkan di hati kita dan mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita dapat menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan serta menjauhi apa-apa yang Allah larang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita tutup dengan doa, ayo sama-sama kita baca surat Al-Fatihah, wabil khusus almarhum, untuk almarhum Bapak Haji Muhibbuddin bin Haji Abdul Manaf. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, amin. Amin. Allah terima iman Islamnya, amin. Allah luaskan kuburnya, amin. Allah terangi kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman surga, taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.